mulai Bu ya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Bu perasaannya Bu? Yang PI ini Kak Pak, Ya, PI ini luar biasa kalau bagi saya Pak. PI2 khususnya Bu. PI 2, karena kan kalau PI 2 kita perlu mengumpulkan teman-teman, perlu menyiapkan sebelum acaranya itu kan kita nggak mungkin nggak ngasih minum atau kue-kue gitu kan Pak, itu kan apalagi kita jauh, saya bawanya dari Grogot. Tapi yang jelas artinya Ibu sudah siap ya untuk Insya PI2 Allah, ini. Ya, baik Ibu. Kita langsung saja ke fokus diskusi kita pada hari ini. Jadi pertama fokus pendampingan kita pada hari ini adalah kita diskusi tentang refleksi diri, yaitu lingkungan belajar di sekolah ya Bu ya. Kemudian nanti ada sesi diskusi refleksi perubahan diri setelah Ibu mempelajari modul 1.1 sampai 1.3. Oh, 4 belum Pak ya? Ya, nah kemudian sesi berikutnya nanti kita diskusi tentang rencana merintis komunitas praktisi di sekolah yang berdasarkan hasil pemetaan di Lokakarya yang kemarin. Lokakarya 1. Iya, itu. Nah, dan yang terakhir sesi pendampingan kita pada hari ini adalah nanti Ibu mengkomunikasikan visi ya dan prakasa perubahan ke warga sekolah yang ada di sekolah Ibu ini. Nah, nanti ketika kita sudah sampai sesi yang keempat yang terakhir itu silakan nanti Ibu undang teman-temannya untuk hadir di dalam ruangan ini. Kemudian apakah Ibu sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang sudah dibutuhkan untuk pendampingan ini? Yang pertama, rumusan visi sekolah ada Bu ya? Sudah Pak, sudah. Ya, siap. Kemudian yang kedua, lembar kuesioner murid. Sudah. Ketiga, lembar asesmen kompetensi guru penggerak. Yang saya yang kasih. Oke, sudah. Kemudian lembar umpan balik kepala sekolah. Lembar umpan balik teman sejawat. Sudah Bu ya? Nah, kalau begitu sebelum kita lanjutkan, apa ada yang mau ditanyakan dulu tentang dokumen yang ini tadi yang Ibu siapkan? Yang ini Pak, yang sejawat, teman sejawat itu setelah saya memaparkan visi, ya Kak Pak? Iya. Oh, betul. Oke. Tapi nanti Bu ya, setelah memaparkan visi, nanti temannya mengisi, nanti saya bawa ya, karena itu mau dimasukkan di LMS. Oke. Selama 1 bulan terakhir pembelajaran daring yang ini Ibu sudah melaksanakan ya pembelajaran daring 1 bulan setelah PI 1, iya kan? Sudah. Iya. Nah, kemudian Ibu tentunya sudah banyak belajar di situ kan? Iya, oke. Berarti Ibu sudah siap untuk PI 2 kali ini. Iya. Terima kasih Ibu, artinya sudah menghadirkan seutuhnya diri Ibu supaya Ibu dapat melaksanakan tugas PI 2 dengan baik pada hari ini. Kita lanjut. Kita masuk ke fokus kita yang pertama, yaitu refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Nah, sekarang bagaimana dukungan kepala sekolah, rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang Ibu jalani? Ya, alhamdulillah kalau kepala sekolah saya sangat mendukung Pak. Seperti tadi sudah mengirimkan ini loh, panen raya itu yang disiapkan foto-foto begini, beliau sudah mulai menyampaikan ke saya, artinya disuruh siapkan memang mulai dari sekarang supaya nanti pas terakhir-terakhir udah nggak kalang kabut begitu Pak. Artinya dukungan kepala sekolah sudah ada Bu ya, arti bertambah lah. Sangat Pak. Nah, bertambah. Kemudian dukungan teman sejawat. Alhamdulillah kalau teman sejawat juga ketika saya mengundang untuk visi dan prakarsa perubahan, teman-teman sangat semangat itu Pak, karena akhirnya ada yang membahas tentang visi sekolah. Iya, betul. Oke, ada enggak Bu tantangan yang Ibu hadapi selama Ibu menjadi guru penggerak, terutama dari PI pertama sampai PI kedua ini, tantangannya? Dari PI 1 ke sini saya agak sibuk yang di situ mengumpulkan teman-teman, karena semua teman-teman kan ada
kegiatan Ada masing-masing. kegiatan masing-masing, apalagi sekarang MPLS. Iya, gitu, iya. Pak. Cuman karena saya katakan kalau MPLS silakan lanjut aja, karena saya pikir jadwalnya memang begini. Iya, iya, iya. Baik, Ibu. Artinya teman-teman sudah mendukung semua, Bu, ya? Sangat, Pak. Kemudian apa yang Ibu lakukan untuk menghadapi tantangan? Tantangannya tadi kan untuk mengumpulkan orang, teman-teman tadi terkendala dengan tugas pokoknya masing-masing. Ya, kalau saya tetap aja Pak, karena saya juga mendapat dukungan dari kepala sekolah. Kayak saya katakan bisa jadi atur, jadi memang yang masuk ada kegiatan MPLS silakan masuk, seperti ini Pak Cicuk masuk silakan masuk, teman-teman yang lain bisa bantu saya di sini bahas visi sekolah Bapak. Oke. Nah, setelah Ibu tadi sudah menemui solusi ya untuk mengatasi tantangan, rencana Ibu ke depannya sehingga pendidikan guru penggerak ini lebih baik lagi. Persiapan ininya sih Pak, persiapan di luar kegiatan saya seperti menyiapkan kayak gini-gini kan Pak, tempat konsumsi itu mungkin saya minta tolong ke teman tadi sudah insya Allah teman sudah bersedia juga membantu. Oke. Itu solusi dari saya sih. Dan alhamdulillah teman-teman mendukung juga membantu. Ini di luar daripada sesi kita yang pertama Bu ya. Ini saya lihat ini kan ada snack. Ini anggarannya dari mana ini Bu? Anggaran pribadi ya? Mungkin anggaran pribadi. Luar biasa Ibu ya. Artinya Ibu sudah dengan ikhlas bersedekah untuk konsumsi daripada teman-teman. Oke Ibu, kita lanjut ke sesi kedua, yaitu refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Di 1.1 Ibu sudah mempelajari tentang filosofi KHD Dewantara, kemudian 1.2 Ibu sudah mempelajari nilai dan peran ya, dan 1.3 Ibu belajar visi misi. Nah, sekarang apa saja yang sudah Ibu pelajari pada modul 1.1, 1.2, 1.3 tentang 1.1 dulu, yaitu filosofi KHD Dewantara. Kalau visi kalau modul 1.1 tentang pemikiran KHD, ada banyak pokok pemikiran dari KHD Pak. Salah satunya menuntun, ada yang menuntun dengan kodrat alam dan zaman, cuman semuanya itu bermuara di berpihak pada murid. Jadi kita mendidik anak dengan berpusat pada murid, berpihak pada murid, artinya kita mendahulukan kepentingan siswa daripada kepentingan kita sendiri Pak. Itu modul 1.1. Kemudian yang 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Nah, kalau nilai guru penggerak yang saya berkesan itu ini Pak, kolaboratif. Memang kolaboratif kan agak berat ya Pak ya, karena kita berkolaborasi dengan teman-teman. Saya awalnya pesimis lah Pak istilahnya, bukan seujung lah pesimis. Apakah teman-teman mau diajak berubah begitu kan Pak? Ternyata pas saya lihat semakin ke sini PI2 inilah saya lihat teman-teman sepertinya mendukung saya gitu Pak. Kita lihat aja lagi nanti di visi. Kemudian 1.3 itu tentang apa? Visi. Ya, visi guru penggerak. Kalau visi guru penggerak sudah saya paparkan Pak, saya ada buat sendiri untuk visi pribadi kan awalnya Pak ya. Saya tahu kalau visi itu tujuan utama kita, mimpi kita. Jadi kalau nggak ada visi nggak akan maju ya sekolah ini Pak. Itu Pak mungkin dari saya Pak. Tapi yang jelasnya untuk anak murid kita semuanya Bu ya. Oke. Baik Ibu. Nah tadi Ibu sudah memahami tentang makna dari modul 1, 1.2 dan 1.3. Nah sekarang apakah Ibu sudah mengimplementasikan berikan Bu beberapa contoh. Ada Pak untuk pemikiran KHD waktu itu ada mengatakan kodrat anak adalah bermain. Waktu itu saya melakukan pembelajaran sambil bermain Pak di luar kelas. Ya berarti sudah. Kalau yang nilai peran guru penggerak, saya itu melakukan berpusat pada murid, berpihak pada murid. Saya pernah coba yang pembelajaran diferensiasi Pak. Saya ikutin gayanya anak-anak belajar. Kemudian yang ketiga, saya ngambil tentang ini kemarin tuh Pak, visi saya, teknologi. Itu agak riskan menurut saya karena kita kan daerahnya begini, cuman saya coba dulu, nanti kan bisa dipaparkan di sini apakah disetujui atau enggak. Itu Pak. Tapi yang jelas dari ilmu yang Ibu pelajari itu sudah diimplementasikan ya. Oke, nah sekarang bagaimana respon murid Ibu ketika Ibu sudah memberikan
implementasi tentang pengalaman atau ilmu yang Ibu dapatkan dari guru penggerak? Alhamdulillah kalau siswa sepertinya lebih termotivasi Bapak, karena gurunya kan tidak hanya masuk menjelaskan menggunakan spidol dan papan tulis, tapi pakai cara-cara yang lain gitu Pak. Saya pernah coba pakai aplikasi, sudah coba main di luar gitu Pak. Gitu ya. Oke. Setelah Ibu tadi melaksanakan itu mengimplementasikan, gimana Bu perasaan Ibu? Puas Pak. Puas ya? Karena saya mencoba hal yang baru. Saya kan pikirnya gini, saya zaman dulu ngerti aja, paham aja dengan guru yang mengajarnya hanya menjelaskan di depan satu arah, teacher center. Ya, ternyata saya coba anak-anak yang itu ternyata lebih termotivasi mereka Pak, karena emang zamannya udah beda Pak. Iya. Nah, selanjutnya apa yang sudah baik dan yang perlu Ibu perbaiki ke depannya? Yang sudah baik apa? Kemudian yang perlu Ibu perbaiki ke depannya? Bagi waktunya masih agak repot. Kemudian saya kan juga dibandingkan teman-teman sekelompok saya kan, ini kan saya sama Kutim tuh Pak. Kutim itu 6 orang, kami pasir 5 orang. Kayaknya saya yang jauh dari sekolah ke tempat buat Zoom itu loh Pak. Itu kan butuh. Jadi ketika itu masih kendala sama saya Pak, karena tenaga kan kita lebih berat. Kemudian yang sudah baik itu pembelajaran Pak, sama ini hubungan saya ke teman-teman, karena kan jadi semakin dekat karena sering kolaborasi. Yang sudah baiknya artinya hubungan Bu ya. Nah, hubungan karena adanya guru penggerak sehingga Ibu sering berkolaborasi dengan teman-teman. Kemudian yang perlu dibaiki tadi membagi waktu. Iya. Selanjutnya kita masuk ke sesi ketiga Bu ya. Ini sudah luar biasa tadi Bu. Artinya sudah memberikan refleksinya tentang perubahan diri Ibu. Yang ketiga itu rencana merintis atau menumbuhkan komunitas praktisi di sekolah. Nah, apakah Ibu memiliki pengalaman merintis komunitas praktisi? Kalau merintis mungkin iya Pak, tapi itu sudah tersistem dari pimpinan saya. Sekolah saya yang lama itu kan Kepseknya mendukung. Ini Bu Lili bikin begini-begini, saya tinggal menerapkan kan Pak. Merintis juga saya waktu itu, teman saya guru, kalau SMA kan pas saya di Man IC, guru biologinya ada 3. 1 laboran, 2 guru termasuk saya. Saya melibatkan juga anak-anak. Nah, di situ visi kami harus memajukan biologi Pak, karena saya kan mampunya biologi. Artinya dalam lomba-lomba menang, gurunya juga menang, kayak gitu Pak. Apakah ada pengalaman Bu? Apakah ada tantangan selama Ibu menerapkan komunitas praktisi? Dulu dari pimpinan dituntut harus ini, dan kami harus mutar otak gimana caranya mewujudkan apa yang diimpikan kepala madrasah waktu itu dengan anak-anak juga. Belum lagi kalau masalah anak-anak mau kita bikin klub gitu loh Pak, istilahnya klub biologi, kita bimbing anak-anak buat lomba-lomba, dan dia juga buat kalau dulu kan. Nah, apa saja Bu hal menarik yang menjadi pembelajaran saat Ibu merintis komunitas? Tentunya ada kan itu hal-hal yang menarik saat Ibu merintis komunitas sekolah. Itu Pak, kolaborasi sama teman saya baru kenal, kemudian kerja bareng bertiga, kemampuan kami beda-beda. Jadi dari perbedaan itu kami satukan, misalnya kayak saya. Jadi kami rapat bertiga, kalau ada masalah anak-anak, Bu Lili ya yang maju. Kalau ada materi, saya waktu itu belum lemah di biokimia. Biokimia teman saya yang satunya MIPA, pas juga Pak. Jadi materi ini kamu ya, ada lagi satunya kamu, kayak gitu-gitu Pak. Collab-nya. Iya. Berarti hal yang menarik itu ketika ada permasalahan ya bisa diselesaikan secara bersama-sama. Nah di sekolah Ibu sekarang, di sekolah Ibu sekarang, apakah sudah merintis komunitas atau belum? Nah, kalau saya bentuk MGMP sekolah, saya bukan acara kegiatan, setahun 2 kali, permasalahan apa di situ teman-teman sama, kita bahas di situ. Ya, MGMP, tapi di situ tidak termasuk hanya satu mapel saja Bu, semua teman-teman.
Berarti saya insya Allah itu aja Pak. Saya juga sudah ngomong ke Kepsek, insya Allah Bapak setuju. Ya. Ketuanya saya berarti Pak? Iya. Iya. Sudah siap Pak Sony. Ya. Artinya Ibu sudah bisa memahami Bu ya Nggih. tentang komunitas praktisi. Baik, berarti kalau di sekolah Ibu sekarang sudah, cuma perlu baru mau merintis lah ya Pak. Oh, baru mau merintis. Iya, baru merintis. Oh ya sudah, kalau baru merintis. Baru mendapat persetujuan Kepsek istilahnya. Oke. Nah, itu kalau untuk merintis paling hari ini mau rencananya kapan? Hari ini kah atau nanti? Kalau hari ini kita kan diskusi masalah fisik kan? Iya, kayak minggu depan kan saya mau diseminasi budaya positif Pak. Mungkin pas di situ aja saya. Iya. Jadi yang jelas nanti Ibu Ibu data ya permasalahan teman-teman kan. Nah, kalau yang sama itu kita selesaikan sama-sama. Siap Pak. Oke. Luar biasa Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Pagi Pak. Pagi. Alhamdulillah. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di ruangan SMP 6 Kuaro ini dalam rangka PI 2, pendampingan individu 2, yaitu teman kita Ibu Lili. Ya, mudah-mudahan acara kita pada hari ini dapat berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian selawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhir zaman nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP 6 Kuaro, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SMP Negeri 6 Kuaro, yang berbahagia Ibu TGP yaitu Ibu Lili. Pertama, maksud dan kegiatan kita pada hari ini adalah membahas tentang visi, ya, membahas tentang visi dan prakasa perubahan sekolah. Jadi nanti ketika acara dimulai, ya, sebagai pemandunya adalah TGP kita yaitu Ibu Lili. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Khairul, ya, berasal dari SDN 005 Kuaro, ya, tempat tinggal di Ruang Pasir Jaya. Bapak Ibu sekalian, jadi apa nanti visi, ya, dan perubahannya bagaimana? Nanti mungkin Bu Lili yang akan membantu kita, ya. Dan kita patut syukuri bahwasannya Bu Lili sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran guru penggeraknya sudah sampai ke PI 2, ya. Mudah-mudahan tinggal PI 3, 4 dan 6 itu nanti tidak ada tantangan atau halangan yang berarti sehingga nanti Bu Lili bisa berhasil lulus menjadi guru penggerak dengan nilai sangat baik. Amin. Amin. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, Ibu Lili nanti menyampaikan visi, ya, itu bukan berarti ingin merubah visi sekolah, ya, bukan berarti ingin merubah visi sekolah. Itu yang perlu kita pahami secara bersama dulu. Tetapi seandainya nanti visi itu dapat membuat sekolah kita menjadi lebih baik, ya tidak ada salahnya kalau memang itu dipakai. Kemudian perlu Ibu ketahui juga, biasanya kalau ada TGP di suatu sekolah, ya, ini teman sejawatnya itu merasa gimana gitu loh, menganggap bahwa TGP ini sok tahu, kemudian sok mengatur seperti itu. Tapi mudah-mudahan di sini tidak ada perasaan yang seperti itu, ya, tidak ada perasaan yang seperti itu. Karena apa? Karena TGP ini hanya melaksanakan tugasnya, tahapan-tahapan pembelajarannya di guru penggerak. Mungkin itu pengantar dari saya. Selanjutnya
saya berikan kesempatan dulu kepada Bapak Kepala Sekolah mungkin untuk memberikan sambutan atau masukan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Bapak PP pengajar praktek Pak Hairul, studi kiranya bisa hadir di sekolah kami. Yang saya banggakan Bapak Ibu guru serta TU hebat SMP 6 Kuaro. Alhamdulillah pada pertemuan hari ini begitu cepat ya, sudah bahas visi misi. Saya kemarin loka 3 baru bahas visi misi, berarti ada percepatan. Ya. Harapan saya, Bu Lili sebagai guru penggerak di SP 6 Kuaro ini bisa membawa agen perubahan, bisa berkolaborasi, tapi bukan menggurui dengan teman-teman sekalian untuk memajukan pendidikan yang ada di SMP 6 Kuaro ini, wabil khusus dalam mentransformasi profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu guru yang berbahagia bahwa sekolah punya visi misi dan guru penggerak juga punya visi misi. Bagaimana visi misi sekolah dengan visi misi guru penggerak ini bisa sinkron, bisa dikawinkan sehingga bisa selaras menuju impian daripada tujuan pendidikan itu sendiri adalah membangun peserta didik yang bermartabat dan memiliki karakter jiwa Pancasila. Itu harapan saya. Ya. Di sini sudah ada 2 guru penggerak ya, kepala sekolah sama guru ya. Luar biasa ya, luar biasa. Kalau tidak ada perubahan, itu berarti bukan guru penggerak namanya ya. Namanya gerak-gerak itu masih ada perubahan. Kipas angin saja Bu, bergeraknya selaras itu menghasilkan udara, betul enggak? Kalau mau maju harus bergerak. Kalau cuma di kampung saja berdiam diri, termasuk guru-guru kalau tidak mau meningkatkan IT akan ketinggalan guru-guru yang baru, kan? Maka dia akan tereliminasi menjadi guru jadul, kan? Dan karirnya pasti akan terhenti. Karena dunia itu kejam, persaingan kerja itu kejam. Ketika kita jadi guru, ada peluang jadi guru penggerak, tidak kita ikuti, maka kita termasuk kalah 1 langkah dengan guru yang masih ada jiwa maju untuk belajar. Ya. Karena ke depan syarat untuk menjadi ASN lebih berat. 4 tahun nanti syarat ASN punya sertifikat guru penggerak. Contoh, syarat P3K kalau mau menjadikan dirinya ASN, nanti di akhir zaman, ya kan, takutnya harus punya sertifikat guru penggerak. Ya kan. Begitu dan seterusnya. Terima kasih Pak Hairul telah membimbing guru kami, Bu Lili, semoga menjadi guru yang profesional, menjadi kebanggaan SP6, dan kebanggaan suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ya. Jadi seperti di awal tadi sudah dikatakan, saya bertindak sebagai moderator, kemudian pemandunya yaitu Bu Lili, ya. Untuk itu kami persilakan kepada Ibu Lili untuk memulai. Berdiri, Pak. Berdiri aja. Enak berdiri kok. Kalau duduk capek. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya izinkan saya membaca pantun Bapak Ibu. Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum diskusi kita buka, saya ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hairul SPD selaku pengajar praktek dan juga Bapak Sony Liston Hanapi selaku Kepala SMP Negeri 6 Kuaro serta Bapak Ibu Guru Tenaga Kependidikan yang telah mau meluangkan waktunya untuk hadir dalam diskusi visi dan prakarsa perubahan. Perlu dipahami di sini Bapak Ibu, saya bukan ada maksud menggurui, saya hanya karena juga saya masih dalam proses belajar, saya hanya ditugaskan untuk memandu review visi SMP 6 Kuaro. Dan jika nanti setelah diskusi mau masih tetap ataupun mau berubah, silakan kita diskusikan sekarang Bapak Ibu.
Dan itu harapannya bukan hanya sebagai penggugur tugas saya, tapi juga bisa kita pakai ke depan visi ini. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, ini adalah tujuan diskusi kita hari ini. Warga sekolah dapat mengkomunikasikan visi sekolah yang berpihak pada murid, serta kita dapat melakukan prakarsa perubahan di sekolah. Kita flashback dulu Bapak Ibu beberapa puluh tahun ke belakang, ketika kita masih kecil ditanya orang dewasa pada saat itu, apa cita-cita kita? Bu Ririn mungkin masih kecil, ditanya cita-citanya apa Bu dulu Bu? Dokter gigi. Kalau Pak Rosi Pak, cita-citanya dulu. Oh jadi mau nelayan. Jauh semua ya, jadi dokter gigi ke guru, nelayan jadi guru. Kita tahu kalau cita-cita kita itu udah tercapai, bakal tercapai atau belum. Itulah yang dinamakan visi Bapak Ibu, impian atau cita-cita. Sama ibarat kapal, kita ber-12 orang, 7 guru, 4 tendik, dan 1 kepala sekolah itu ibarat dalam kapal, ada yang bertugas sebagai arah angin, kemudian nahkoda, dan juga penunjuk arah angin. Seperti itu, tempat yang kita tuju adalah visi. Dibutuhkan kerjasama supaya visi kita dapat tercapai. Oke, ini ada kalimat rumpang Bapak Ibu, cita-cita untuk murid. Apa harapannya, cita-citanya untuk murid kita di SMP 6 Kuaro? Yang penting kepala sekolah tahu aja kalau ada gurunya yang seperti itu kan. Yang diberikan. Kita memimpikan murid-murid yang lebih berhasil dan lebih sukses daripada gurunya. Kita percaya bahwa murid adalah seorang manusia yang dalam keadaan gelas kosong kita bisa mengisinya dengan pengalaman hidup yang lebih bermakna. Di sekolah kita mengutamakan kebersamaan, kekeluargaan, keharmonisan, dan kedisiplinan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka anak didik yang harus dibina. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk berubah untuk menjadi lebih baik. Saya dan guru lain sekolah saya paham bahwa akan sadar tugas dan tanggung jawab saya sebagai pengajar dan pendidik. Oke, beri aplaus dulu Bapak Ibu buat Pak Dodi. Pak Dodi tadi saya terkesima dengan yang poin kedua, kita percaya bahwa murid adalah bagaikan kertas kosong. Itu sesuai dengan ini Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara. Jadi, tabula rasa apa ya? Tabula rasa. Jadi anak-anak itu bukan kertas putih kosong yang kita bisa suka-suka hati menuliskan. Anak ini mau jadi ini, tidak seperti itu Bapak Ibu. Cuman anak murid ini ibarat kertas kosong yang sudah ada bayangannya, istilahnya kita hanya menebalkan. Gitu ya Bapak Ibu. Satu lagi mungkin dari Bu Neti, silakan Bu Neti. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Harapan kita adalah yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang disiplin. Kita percaya bahwa murid adalah pintar ketika metode dan cara belajar kita sudah tepat untuk dilaksanakan. Di sekolah, kita mengutamakan attitude, karena dengan attitude yang baik akan lebih mudah kita mengarahkan peserta didik kita ke arah yang lebih baik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa disiplin perlu ditingkatkan. Kita, warga sekolah di sekolah ini yakin untuk berubah dimulai dari hal-hal terkecil dan belajar bertanggung jawab. Saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa disiplin adalah kunci keberhasilan. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu buat Ibu Neti. Terima kasih Ibu Neti. Saya tadi sudah keliling juga Bapak Ibu. Kebanyakan teman-teman ini disiplin, beradab. Kemudian tadi Pak Dodi lebih pintar daripada gurunya, seperti itu. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Dalam prakteknya kita tidak mudah untuk melaksanakan itu ya Bapak Ibu. Untuk itu perlu ada namanya visi. Visi ini membantu melihat kondisi saat ini dan membayangkan seperti apa yang ingin kita capai di masa depan. Kemudian visi perlu dilakukan perubahan dasar yang konsisten dan berkesinambungan. Jadi harus konsisten supaya ada perubahan. Perubahan itu diprakarsai oleh sekelompok orang, dalam hal ini adalah kita semua warga sekolah Bapak Ibu. Nah ini adalah visi SMP kita, SMP 6 Kuaro. Unggul dalam prestasi, beriman, berakhlak mulia, cerdas dan terampil,
berkarakter Pancasila, mandiri, dan berwawasan lingkungan. Pertanyaannya sekarang, apakah visi sekolah menggambarkan impian dan cita-cita Bapak Ibu masing-masing? Kemudian apakah visi itu sudah berpihak pada murid seperti yang diinginkan oleh Bapak kita Ki Hajar Dewantara, visi yang berpihak pada murid. Kita diskusikan ya Bapak Ibu itu untuk yang sekarang. Jika mau dirubah silakan, jika mau tetap juga silakan. Boleh Bapak Ibu yang ingin berpendapat? Yang dimaksud berkarakter Pancasila itu sudah termasuk berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri. Cuma ada orang awam nggak paham. Makanya kami perpanjang Pak. Ya kan? Seharusnya tuh berkarakter Pancasila itu sudah lengkap dengan cerdas, terampil. Cuma orang kampung nggak paham. Ya akhirnya di situ dilengkapi sekalian. Iya. Sudah komplit, ada prestasinya, ada mandiri, berwawasan lingkungan dengan daerah pesisirnya kan. Jadi maksud Pak Kepse kalau ini sudah memuat semua Pak ya berkarakter Pancasila. Gimana Bapak Ibu? Kalau emang mau kayak gitu, yang lain mungkin ada pendapatnya, silakan Pak Rosi. Oke, silakan Pak. Mungkin kalau saya dari kepala sekolah tadi mengatakan itu semua sudah masuk dalam karakter Pancasila, mungkin lebih karakter Pancasila sebuah kita jabarkan dengan yang Oke. Kalau saya boleh Pak Dodi, silakan Pak Dodi. Ini saya mau lihatkan yang, nah pelajar Pancasila ini yang dimaksud Pak Rosi. 6. Seperti ini. Nah ya, terima kasih Pak Rosi. Mungkin yang bisa dimaksud apa yang kita potensi kita di sini. Ya, yang potensi yang mana itu yang jadi kita visi. Iya, betul. Itu visi karena tergantung sekolah masing-masing Bapak Ibu berbeda visi kita dengan visi sekolah yang lain. Kalau gitu, berarti mau dirubah dong ini. Mau dirubah dong. Apa Pak Dodi silakan. Pak Dodi silakan atau giliran aja deh pendapatnya masing-masing. Ya, Pak Dodi. digilir aja. Ya Pak Dodi silakan. Jangan menonton. Kayaknya ditambah deh satu lagi, gotong royong. Soalnya anak-anak kurang kerja sama saya lihat. Gotong royong. ada ya. Tapi misalnya kalau dihilangkan karakter Pancasila kan misalkan tadi bilang dihilangkan. Hilangkan redaksi Pancasilanya. Apa yang dikatakan Pancasila itu tulis semua. Berarti Ditambah dong. Panjang Berapa enam? Kan cerita tentang berkarakter Pancasila tadi. redaksinya salah Bu. Apa karakter Pancasila ini dihilangkan dan dijabarkan semua. Iya, Semua maksud semua saya gotong royong kan di situ. semuanya Iya. ditambah. Ya itu maksudnya Pak. Itu maksudnya Pak. Gimana Pak? silakan Bapak Ibu. Oke, silakan angkat tangan aja mau apa dulu yang pertama. Saya notulen Pak ya. Kalau mau simpel gini, unggul dalam prestasi sesuai dengan profil pada Pancasila ya. Dan berwawasan lingkungan. Simpel. Kalau terima sudah Jadi unggul dalam prestasi ya, profil pada Pancasila dan berwawasan lingkungan. Mantap juga itu. Unggul dalam prestasi. terampil itu harus ada karena anak murid kita belum cerdas sama terampil belum. Karena di profil itu ada terampil, Pak. Ada terampil, ada cerdas. Ya itu harus Nanti izin kantongnya itu berapa masih kita carikan. Kan tampilnya itu action. Berani ini project Pak ada Di profil Pancasila sudah lengkap itu. Kembali kalau emang mau dibaikin mau direvisi berdasarkan P3 tuh ini Bapak Ibu. Jadi kalau saya dapat ilmu lebih baik jangan kita tulis ya terwujudnya siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Orang nggak bakal paham. Jadi apa ini kita jabarkan yang mana yang sesuai dengan kita. Apa? Silakan angkat tangannya Bapak Ibu, silakan berpendapat. Apa Pak? Boleh. Artinya profil ini ada 6. Yang kita pakai yang berapa? Ya. Yang paling dominan berapa yang kita pakai? Kalau 6-6-nya terlalu panjang. Ya. kalau benar kritis kayaknya belum deh anak murid kita Pak. Justru berpendapat. Silakan. Benar kritis kayak apa? Menggugah. Silakan pendapat Ibu Ririn. Itu ya.
Hanya terwujudnya, mewujudkan, biasanya itu Pak. Terwujudnya, mewujudkan. Sebetulnya beda 3 itu. Ya Bapak Ibu, oke. Kayak terwujudnya peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia. Prestasi, cerdas dan terampil. Berprestasi. Cerdas itu artinya Cerdas. Non akademik itu sudah prestasi juga itu. Kita banyak punya kelebihan, Pak. Punya Ada kelebihan. menggambar, ada karate, Ya. ada pidato. Jadi kita nggak boleh menjadi sangat bodoh. Pokoknya dia lebih daripada temannya, Iya. dia sudah berprestasi Pak itu. Masih punya kelebihan. Iya. dan bisa di sekolah kan antar teman, antar kelas. Jangan dihilangkan itu. Dia bisa mancing, ngeraih mancing, Prestasi prestasi. juga di luar gitu ya. Iya. Bisa bikin ikan asin, prestasi, Pak. Dia Iya. punya kelebihan Pak, itu Kelebihan. prestasi sudah itu. Oh berarti enggak, Jadi, meskipun enggak di luar, di dalam pun enggak iya. Itu kan kalau prestasi dalam lomba. Kalau lomba Nah, itu tadi kritis. Ini bernalar kritis, Bapak. Ya, itu termasuk. Oh, Menurut masuk. saya sih termasuk cerdas. Cerdas dan Ini terampil. sudah. Mandiri. benar kritis. Mandiri Bu Neti mau gotong royong tuh Pak. Kalau gotong royong Kalau depan dia gitu. dan gotong royong sudah cukup. Kalau dikasih tugas, siang nggak ada kesadaran Cerdas terampil, dan hilangkan di atas itu. Prestasi, cerdas terampil, dan gotong royong. Ya. Mandiri, Nah, titik yang beriman berakhlak mulia. Ini kan poinnya banyak nih. Berprestasi, cerdas, terampil, mandiri, gotong royong dan ini. DCTN. Alhamdulillah kita sudah dapatkan visi kita yang baru Bapak Ibu. Terwujud. Satu lainnya. Saya juga kan. Satu lain. Saya semua ini jadi memang saya ditugas. Nanti boleh lebih daftar hadir. Memang saya ditugaskan semuanya Pak. Daftar hadir. Kulita kameramen. Oke, terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, berprestasi, cerdas, terampil, mandiri, gotong royong dan berwawasan lingkungan. Oke, Bapak Ibu? Ya, kita lanjut. Berarti dokumen 1 sama KSP berubah Pak ya? Deal ya? Iya. Namakan ini semuanya. Iya. Ya, ini visi pribadi saya Bapak Ibu. Apakah sinkron? Jika tidak, yang mana yang tidak? Terwujudnya generasi kalau saya yang berkualitas dalam keimanan, ketakwaan, berakhlak mulia, terus menguasai iptek. Di sini ada mandiri, bernalar kritis. Kemudian ini aktualisasi masyarakat, di situ ada kebinekaan global sama gotong royong masuk. Apakah sinkron dengan visi sekolah yang baru? aktualisasi itu penerapan Ya, ke masyarakat. Mengaplikasikan. Praktikan. Mungkin menerapkan. Ya. Menerapkan. Oke. Itu saya ganti ya. Kita dapat menerapkannya dalam masyarakat. Tapi ini keren Pak. Dia mampu menerapkan ini ke masyarakat karena sudah saya oke karena ini visi pribadi saya jelaskan ya Bapak Ibu. Oke, jadi setelah saya mana aja. Setelah ini anak ini dapat keimanan, ketakwaan, berakhlak mulia, terus mendapatkan ilmu pengetahuan sama teknologi, itu dia bisa mengaktualisasikan beriman ke masyarakat. Ilmunya, pengetahuannya oke, teknologinya oke, berimannya dia bertakwanya oke. Artinya dia tidak hanya cerdas tapi juga berakhlak. Itu yang saya harapkan, Pak. Gimana? Ada yang mau diganti lagi? Mantap. Pak, mantap, alhamdulillah. Kau aja mim. Oke, lanjut ya, alhamdulillah. Bapak Ibu ke prakarsa perubahan. Ini yang terakhir ya Bapak Ibu, prakarsa perubahan. Agak alot memang tadi. Sorry. Ya, saya mau tahu dulu, tadi kan udah tahu visi kita. Ini ya Bapak Ibu visi kita. Saya mau tahu prakarsa perubahan Bapak Ibu. Kalau prakarsa saya ini, apakah sinkron juga dengan tadi?
Apa keberatan karena teknologi? Kalau di sini teknologi jadi cantum ini dari misi sekolah. Nggak ada ya berarti. Dan listrik. Ganti deh. Pemanfaatan teknologi. Bentar, saya bagikan dulu. Apa ini? Prakarsa perubahan Bapak dong. Kadang kita sudah Iya, jadi selesai. Ma ini dikit aja. Astagfirullah. Sudah itu. AKM. Lah saya lagi. Kalau surat karet iya. Nah, saya ada bagikan kertas stick note itu prakarsa perubahan Bapak Ibu untuk menunjang visi kita yang baru. Perubahan itu kan yang mau kita lakukan ya. Ya, Nah, karena kita ini teknologi masih awal, berarti bukan. kita lihat cukup oleh ini kalau untuk perubahan kerja. Ya, karena kan mau coba. Kita boleh jasa masuk. Nanti pakai classroom kan. Prakarsa. Kalau bisa tahun ini pakai classroom. Maksudnya teknologinya di sini. Itu prakarsa Bapak. Pembelajaran berbasis Masuk ya? Oke. Oke, terima kasih Bu Neti. Dari Bu Lili jelaskan dulu Pak, Bu Lili. Apa maksudnya ini? Mas Panji belajar strategi melalui pemanfaatan teknologi. Oke, oke, saya jelaskan. Saya paham teknologi sini. Kalau dia bingung dia teknologi yang mana? Oke, saya jelaskan. Gini. Iya, 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 Pak. Oke, saya jelaskan Bapak Ibu. Untuk prakarsa kenapa saya ngambil ini? Karena saya lihat anak-anak itu boring ketika saya masuk di kelas dengan metode yang begini. Apa namanya ya? Apa sih? Ya, papan tulis begitu. Saya paham karena kita nggak ada listrik. Kalau memang pakai LCD butuh bensin. Seperti itu. Makanya saya mau coba, walaupun ada tower tapi terbatas, saya hanya mau nyoba dengan itu, aplikasi-aplikasi pembelajaran. Jadi, Ibu, anak-anak bawa HP gitu ya. Ya, karena memang boleh kan ya Pak. Iya, ya, untuk pembelajaran. Asal ada kesepakatan di awal. Gimana Bapak Ibu? Perlukah saya baiki? Lanjutkan aja. Lanjutkan. Oke, bisa juga teman-teman dikasih ilmunya Bu. Oh, boleh, Ya, silakan. dikeluarkan. Bagaimana yang Silakan. menyenangkan berbasis teknologi itu kan? Oke, bisa. Main HP itu. Bisa, saya siap diganggu Bapak Ibu. Itu prakarsa Bapak. Prakarsa Mungkin begini, Bapak Ibu. Tadi kan sudah dijelas misi kan? Nah, untuk mencapai misi ini, Bu Lili, prakarsa perubahannya seperti ini. Nah, sekarang bagaimana dengan Bapak Ibu? Ya. Apa yang Bapak Ibu mau lakukan? Itu maksud saya, untuk Pak. bisa baru mencapai Mewujudkan, visi-visi ya. ini. Oke, Nah, enggak apa-apa sama tulis. Enggak apa-apa kalau sama. Neti. Setiap Sabtu kalau bisa bergantian peserta didik pidato bahasa Inggris. Nah, boleh itu. Mapel Ibu? Ya, enggak apa-apa, Pak. Enggak apa itu. Masukkan, Pak. Itu ide bagus itu. Kira bahasa Bajo. Di pikiran Bu Lilik itu dari dia menggunakan teknologi HP misalnya kan, atau dari HP bisa beli alat misalnya HP-nya Ibu Lilik beli alat semacam semacam set top box gitu kan, langsung bisa ke murid-murid itu audiovisual kan. Terus kendalanya kan sekarang kita listrik nggak bisa dinyala. Tapi sekarang sudah berkembang teknologi. Sekarang ada yang pakai baterai. LCD. Iya, saya nyari itu buat mau beli pribadi nggak nemu Pak. Saya memang mau nyari itu beli. Ya, memang Ada online. tapi di online sudah ada. Ada online. Lenses, Pak ya. Lanjut kalau ini Pak Cicuk meningkatkan pribadi yang handal dalam pembelajaran. Aktual maksudnya? Aktual? Nanti yang di sekitarnya aja. Oh, di masyarakat. Sesuai kebutuhan yang ada di Mereka aja lah. Tapi saya penasaran ya, aktualisasi itu apa? Proses individu untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal. Tingkatkan partisipasi peserta didik dalam hal pengaplikasian proyek sebagai pembuktian kerja nyata. Oh, itu prakarsa Pak Dodi. Oke. Baik. Soalnya proyek kita ini Bu
Ya, alhamdulillah kemarin terrealisasi kan demokrasi Pancasila sudah, senam sudah, belum ya belum. Nah, ya mudah-mudahan nanti bisa jadi pameran lah. Oke. Itu prakarsanya Pak Dodi ya, oke. Baik, terima kasih. Saya simpulkan ya Pak, Bapak Ibu, visi sekolah kita direvisi menjadi ini terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, berprestasi, cerdas, terampil, mandiri, gotong royong, dan berurusan lingkungan. Tugas saya mencari anunya, singkatannya. Dan prakarsa perubahan saya tadi benar aja, cuman yang diganti mengaktualisasikan, mengganti dengan menerapkan, gitu ya. Oke. Mari kita melakukan perubahan yang baik, mulai dari diri kita sendiri, Bapak Ibu. Perubahan yang kecil, walaupun itu konsisten, pasti perubahan besar akan menghampiri SMP kita. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memandu diskusi kali ini. Karena saya membuka dengan pantun, saya tutup dengan pantun kembali. Pulang sekolah ditanya istri. Sudah makan atau belum? Usai sudah pertemuan kita hari ini. Sekian dan wassalamualaikum. Saya kembalikan ke moderator. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk Bu Lili yang sudah memandu diskusi kita pada hari ini. Ternyata saya tadi tidak berharap sebenarnya visi itu berubah. Ternyata setelah diskusi tadi visi SMP 6 Kuaro ternyata ingin dirubah, ya. Kemudian sebenarnya visi itu prosesnya panjang sebenarnya. Kita menganalisis dulu apa yang kita punya. Kita analisis dulu apa yang kita punya. Daya dukung kita di sini apa? Karena kita tidak perlu muluk-muluk visi, ternyata daya dukung kita tidak mendukung. Nah itu sebenarnya, ya. Tapi tidak apa-apa. Artinya tadi sudah disinggung juga yang kita punya, yang bisa kita lakukan ternyata ini seperti itu. Oke. Nanti Ibu jangan lupa ya notulennya dikirim ya, biar nanti bisa diupdate, dimasukkan di LMS. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah memberikan waktunya untuk kegiatan PI calon guru penggerak untuk Lili. Mudah-mudahan beliau dapat lancar dan lulus sebagai guru penggerak dengan predikat sangat baik. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya ya, saya mohon maaf apabila ada kata dan salah. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.